Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk bagaimana cara mengoding. Ya, enggak cara mengoding tapi. Tapi di sini adalah konsep dasar dari OOP itu sendiri di sini. Tapi sebelum kita masuk ke OOP, kita akan coba review mengenai beberapa hal. Pertama, bagaimana cara buat function. Kedua, cara buat kelas dan bagaimana sebuah kelas dan function ini akan dipindahkan ke file yang berbeda di sini ya. Jadi kita akan coba buat hal-hal tadi nih. Nah, cara-caranya nanti kita akan coba sambil searching saja apa yang dimaksud function, apa yang dimaksud prosedur, apa yang dimaksud dengan kelas dan sebagainya. Oke, mari kita coba di sini fungsi pada Java. Di sini aku akan cek aja di sini berdasarkan dari petani code ya. Jadi bagaimana sih prosedur dan fungsi itu untuk membuat sebuah subprogram di sini ya. Nah, jadi kalau teman-teman ketahui kan ada beberapa contoh yang kita menulis kode itu pada dasarnya itu di fungsi main. Yang mana fungsi main sendiri ini seperti ini ya. Ini fungsi main yang akan mengeksekusi sebuah program. Jadi kalau kita buat di sini out, lalu kita bikin hello world di sini, atau aku bikin aja error halaman. Kita save, kita run. Maka di sini hello halaman. Dia jadi halaman. Nah, emang apa sih fungsi ini ya? Itu fungsi main ya, untuk eksekusi program. Kita akan coba lihat lebih dalam mengenai function. Nah, kalau cukup besar nih, penggunaan fungsi ini itu sangat membantu sekali teman-teman. Bisa menggunakan prosedur, bisa menggunakan fungsi. Jadi kalau prosedur ini adalah sebuah fungsi yang tidak mengembalikan nilai, fungsi bisa ditandakin dan kata kunci void. Kalau fungsi adalah sebutan untuk fungsi yang mengembalikan nilai. Metode adalah fungsi yang berada di dalam sebuah kelas. Sebutan ini biasanya digunakan pada OOP. Maka nanti kita akan belajar mengenai metode juga nih, kelas. Tapi kita akan coba bikin fungsi dulu di sini. Nah, fungsi itu harus dibuat dan ditulis di dalam sebuah kelas ya. Makanya di sini udah ada namanya public class main. Maka sebuah fungsi itu harus masuk ke dalam sebuah kelas ini, gak bisa di dalam sini. Situ ini aku hapus aja biar nggak pusing. Ini hapus aja dulu. Nah, kita pakai, aku pakai Replit dulu di sini. Aku teman-teman pakai NetBeans dan sebagainya mangga. Soalnya NetBeansku lagi error. Nanti akan aku ganti sebenarnya pakai NetBeans juga. Nah, ini ya. Statik, tipe datanya apa, nama fungsinya apa. Kata kunci statik di sini adalah buat fungsi yang dapat dipanggil tanpa harus membuat instansiasi objek. Gitu ya. Jadi kita perlu instansiasinya, inisialisasi lah. Tipe datanya apa nih yang kita mau atur. Nama fungsinya apa di sini ya. Nah, di sini aku mau bikin contohnya adalah static void ucap salam. Di sini ya. Nah, berarti tadi ingat bikin fungsi itu ada di dalam sebuah kelas. Maka di sini misalkan aku bikin static void, tadi aku nggak jadi ini ya. Ucap salam. Aku mau tutup ini out. Nah, outnya mana? Nah, ini out. Nah, ini salam kenal. Nah, di sini aku bikin misalkan saya. Di sini aku panggil ucap salam. Di sini maka di sini saat kita jalanin dia akan salam kenal, saya pahlawan. Jadi akan manggil si ucap salamnya di sini ya. Nah, di sini ucap salam ini kita bisa manggil beberapa kali. Jadi kita hanya bikin sekali, di sini kita bisa panggil beberapa kali. Jadi itu ya. Gitu. Itu contoh sederhananya. Nah, cara manggilnya singkat aja ya, kayak tadi. Di situ. Lalu bagaimana kalau kita punya parameter nanti? Nah, ini ya. Kalau kita punya parameter seperti ini contohnya. Nah, misalkan kita punya parameter salam kenal. Di sini kan tadi saya kelawannya di sini ya. Nah, ini akan ganti parameternya. Jadi di sini aku akan tambahkan string.
Lalu di sini nama. Lalu di sini salam kenalnya akan saya tambah nama. Sehingga di sini aku akan tambahkan saya Koalawan. Maka di sini akan muncul salam kenal saya Koalawan. Kita bisa giniin. Salam kenal saya ikan. Jadi kita bisa bikin dua, hanya satu ini. Ya, jadi bisa berbeda-beda nih parameter sesuai dengan parameter yang saya gunakan. Di sini sederhana sekali. Jadi ucapin sebagainya, tinggal atur aja. Nah, di sini kalau kita bikin fungsi yang membalikan nilai. Jadi kalau yang atas tadi itu adalah fungsi yang tidak membalikan nilai sebenarnya, tapi dia ngeprint data. Nah, kalau kita fungsi lain yang membalikan nilai itu contohnya ini. Jadi contoh di sini aku buat sebenarnya static. Nah, di sini static integer, aku bikin luas persegi ya seperti yang tadi, langsung disages di sini. Jadi sisi kali sisi berapa di sini? Maka di sini aku tinggal panggil luas persegi, sisinya berapa? Oh, saya mau sisinya 5. Lalu di bawahnya saya mau sisinya 7 dan sebagainya. Tapi di sini kita perlu ingat karena di sini dia tidak ada print datanya, maka di sini aku akan pakai show out, masukin seperti ini. Sehingga dalam bawah ini tinggal teman-teman shift alt bawah, lalu di sini 7. Jadi jangan lupa titik komanya nggak perlu. Jadi nah di sini saya Koalawan, saya ikan, di sini luas perseginya 5 kali 5 25, 7 kali 7 49. Ya, benar. Seperti itu, sederhana sekali ya. Jadi banyak fungsi di fungsi lain, contohnya kita jadi banyak fungsi, bikin fungsinya, lalu bikin fungsi lain juga bisa. Seperti luas kubus adalah luas persegi nih ya. Jadi kita pemanggilannya di fungsi lainnya. Jadi fungsi ini nggak harus dipanggil di main, tapi bisa kita panggil di fungsi yang lain di situ ya, sebenarnya. Ada fungsi statik dan non statik juga nih. Nah, tadi kan kita pakai statik ya. Nah, ini fungsi statik. Fungsi non statik seperti ini. Nah, fungsi statik tadi kita tadi pemanggilan fungsi statik itu simple ya, langsung pemanggilan fungsi statiknya seperti ini. Minum kopi. Nah, kalau fungsi yang sifatnya non statik seperti void atas, maka kita harus buat instansiasi objeknya di sini. Fungsi statik, saya fungsi statik. Nah, contohnya di sini saya buat void sapa misalkan. Di sini show out. Nah, selamat malam. Ada saya lagi di malam. Nah, buat manggil sapa ini itu tidak sederhana kayak sapa aku tutup titik koma. Gak akan error di sini. Makanya kita harus bikin instansiasi di sini. Fungsi statik. Nah, dari kelas ini. Itu ya. Berarti tadi kita kelasnya apa di sini? Nah, kalau ini fungsi saya new fungsi statik. Jadi saya makan di sini. Di sini saya harus bikin sebenarnya namanya main fungsi new main. Di sini aku panggil fungsi main. Salah. Fungsi titik sapa. Nah, di sini. Jadi ini bebas sebenarnya namanya ya. Fungsi atau mau main lagi juga nggak masalah sebenarnya sih. Kita jalanin, maka dia akan manggil si sapa ini saat malam. Jadi harus diinstansiasi dulu nih objeknya. Gitu. Jadi bebas teman-teman. Mau bikin fungsi yang seperti apa gitu. Oh, ini variabel global. Nah, contoh variabel global sebenarnya yang sifatnya di luar ya. Di sini lalu ada variabel yang di dalam. Kalau variabel global itu sifatnya kita taruh di luar static string nama, tapi di luar function atau misalnya di dalam kelas tetap. Tapi kalau sifatnya variabel yang lokal, dia ada di dalam sebuah function di sini. Jadi hanya bisa diakses atau dibungkus di sebuah function itu tertentu.
Kalau global kita bisa akses di luar. Di situ. Ya itu sih. Nah, ini mah kita nggak usah sampai sini dulu. Ini banyak list buah dan sebagainya ya. Buah dan sebagainya. Kita belajar fungsi gini dulu aja. Untuk konsep OOP ya. Nah, gimana nih kalau kita bikinnya ini jangan di sini. Kita mau bikin di kelas baru misalkan. Misalkan aku bikin sebuah kelas baru di luar. Namanya kelas Sapa. Kurung kurawal ini. Nah, jadi semua yang berhubungan dengan Sapa ini aku taruh di kelas Sapa. Maka di sini kita lihat langsung error, teman-teman. Kenapa? Karena masuknya ke sini. Jangan kelas apa ya? Kelas salam ini aja. Nah, langsung error semua. Nah, kenapa? Karena kita beda lagi nih. Kalau tadi fungsinya itu di dalam kelas main, sekarang di luar kelas main. Jadi Mas sekarang masuk ke dalam kelas salam. Sehingga kita harus di sini deklarasi kelas dulu, baru fungsinya. Jadi deklarasi kelas ini, baru kita deklarasi fungsi di dalamnya. Jadi seperti ini. Pertama adalah kelas titik. Nah ini ya. Jadi di dalam kelas salam itu ada ucap salam. Lalu ada juga di sini titik. Seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini gimana nih? Nah, di sini sama. Nah, di sini aku akan bikin kelasnya salamnya huruf besar aja. Maka di sini harus huruf besar. Di sini salam. Salah. Nah, gini ya. Aku huruf besar. Lalu di sini aku CTRL tadi ya. Salam. Ini salam. Oke. Jadi kita bisa jalanin. Tuh ya, sama aja, gak error. Jadi ingat, ini kelas ini fungsinya ucap salam. Di sini ini kalau kita matiin error. Karena nggak ada nih si ucap salamnya di dalam kelas ini. Gitu. Kalau kita jalanin, kita nyalain dan dia akan jalan di sini ya. Gitu. Nah, kita juga bisa bikin lagi nih kelas yang baru buat kelas ini. Misalkan aku bikin kelas baru namanya kelas rumus. Nah, yang bisa pakai ini, gini. Sehingga ini error ya. Sehingga kita perlu deklarasikan rumus di sini. Rumus di sini. Gitu ya, sama aja. Jadi kalau kita jalanin, nah gini. Gimana caranya nih supaya kita kelas salam sama rumus tuh di beda file yang berbeda? Kita bikin file baru aja namanya salam Java di sini. Nah, kita pindahin aja sebenarnya, cukup mudah. Karena kita belum beda folder, kita nggak perlu import. Nah, kita cukup seperti ini. Maka kita jalanin, tetap jalan. Ya. Sama halnya dengan rumus. Di sini kita tambahin, kita add file, kita bikin rumus.java dan kita masukin ke sini. Dan bisa kita lihat kode main kita jadi lebih simple ya. Oke, segitu teman-teman perbedaannya. Di statik, kalau ada salam dan sebagainya di sini. Kita bisa bikin hal-hal yang berbeda di sini ya. Gitu. Oke. Paling itu dulu. Kalau ada yang diskusikan, ditanyakan, boleh banget share di kolom komentar di sini ya. Mudah-mudahan teman-teman paham bagaimana sih tadi perbedaan fungsinya, statik dan non statik di sini. Lalu bagaimana deklarasinya di sini ya. Lalu bagaimana sih yang tadi prosedur dan sebagainya. Lalu bagaimana kita bikin di fungsi di dalam kelas yang sama main, lalu di kelas yang berbeda dan pindahin kelas-kelas tadi di file-file yang berbeda. Oke, mungkin itu dulu. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kita memahami lebih dalam lagi tentang OP di Java ini. Itu aja, cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.